Aries elemen api. Minggu ketiga. Ambil yang positif aja, lepaskan sisanya. Oke. So, kayaknya ada peluang baru yang mulai terbuka ya. Bisa berkaitan dengan pekerjaan, uang, usaha atau sesuatu yang sama ini kamu ingin mulai gitu, tapi kayak belum benar-benar kamu jalanin. Nah, aku lihat peluang ini mungkin awalnya tuh kelihatan kecil gitu, tapi jangan meremehkan sesuatu hanya karena hasilnya tuh belum kelihatan besar. Ya, kalau kamu rawat dengan konsisten, misalkan benih gitu ya, dia tuh bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, karena ini kartu permulaan, jadi anggap aja sesuatu yang masih kecil banget, dan kamu harus rawat dengan konsisten. Jadi minggu ini Aries, kalau ada kesempatan yang terasa masuk akal dan bisa membawa kamu ke arah yang lebih stabil, jangan takut mengambil langkah pertama kamu. Ini bukan tentang mendapatkan semuanya sekaligus ya. Ini tuh tentang memulai apa ya, kayak mulai membangun sesuatu yang nantinya itu bisa menjadi pegangan kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi buat pekerjaan. Ada As of One. Aku ngerasa energinya cukup bagus ya, karena ada semangat baru dan peluang untuk memulai sesuatu. Jadi buat kamu yang sedang bekerja, mungkin kamu bisa aja tiba-tiba muncul ide baru yang cemerlang gitu ya, proyek baru atau tanggung jawab baru. Atau bahkan kesempatan yang membuat kamu tuh kembali punya motivasi. Tapi kalau misalkan kamu lagi mencari kerja, jangan terlalu pasif minggu ini ya teman-teman. Ada energi yang mendukung kamu untuk bergerak, mengirim lamaran mungkin, menawarkan kemampuan, atau mencoba bidang yang memang menarik buat kamu. Dan misalkan buat kamu yang punya usaha, uh, apa ya, ini mungkin juga bagus ya untuk memulai sesuatu yang mungkin selama ini cuma ada di pikiran kamu aja, mungkin pengen buka usaha lagi mungkin, atau nambah apa gitu ya. Tapi ingat ya, dari satu kartu ini ya, itu kayak baru percikan gitu. Jadi jangan hanya semangat di awal ya. Kalau kamu benar-benar ingin melihat hasil, kamu harus menjaga konsistensinya. Jadi buat Aries, kalau minggu ini muncul sebuah ide atau kesempatan yang membuat hati kamu bilang kayak, aku pengen coba gitu. Jangan langsung kamu matiin. Bisa jadi itu emang awal dari sesuatu yang baru. Ya, kita bahas buat keuangan. So, aku melihat ada energi untuk mengevaluasi lagi cara kamu mengelola uang. Ya mungkin selama ini ada ya pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangin gitu. Atau ada keputusan finansial yang perlu kamu pikirkan lebih dalam sebelum mengambil langkah. Jadi bukan minggu untuk terlalu mengikuti keinginan sesaat ya minggu ini tuh. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu beli atau kamu ingin investasikan, coba tanyakan dulu nih ke diri kamu sendiri. Ini tuh memang aku butuhkan atau cuma aku inginkan doang nih sekarang gitu ya. Oke. Karena di sini guys, The Hermit ini juga bisa menunjukkan kamu tuh sedang belajar dari pengalaman finansial sebelumnya. Dan justru dari situ kamu tuh menemukan cara yang lebih tepat untuk mengatur uang. Begitu. Jadi nggak perlu terburu-buru mengejar hasil. Jadi rapikan dulu, hitung dulu, ya baru melangkah. Ya kadang rezeki itu bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak ya, tapi tentang tahu bagaimana menjaga apa yang sudah ada ya. Begitu. Oke, kita lihat untuk asmara ya teman-teman. Untuk asmara, so guys, Three of Cups nih buat yang single. Cukup ringan sih energinya. Jadi minggu ini kayak mungkin kamu lebih mudah bertemu orang
atau membuka komunikasi lewat lingkungan pertemanan, komunitas pekerjaan atau acara tertentu maybe. Tapi juga ada kemungkinan seseorang tuh mulai mendekat dalam suasana yang awalnya tuh santai. Jadi nggak perlu terlalu serius dari awal gitu ya. So, jadi nikmatin dulu proses mengenal seseorang. Jangan terburu-buru ke bawah, jangan terburu-buru kamu bawa ke hal yang lebih serius gitu. Nah, bisa juga ya, ada seseorang dari lingkungan pertemanan yang ternyata menyimpan ketertarikan sama kamu. Ya, ini mungkin teman kamu sendiri sih. Kuncinya ya buka ruang untuk bersosialisasi. Jangan terlalu menutup diri, ya. Untuk kamu yang pacaran ya, ada the Two of Cups ya di situ di sini. eh ini bagus banget sih, kayak ada energi saling sayang gitu, saling memahami dan perasaan yang masih sama-sama kuat. Jadi minggu ini tuh hubungan bisa terasa lebih dekat. Bisa ada quality time, pembicaraan dari hati ke hati, atau bahkan kalian itu mulai membicarakan sesuatu yang lebih serius tentang hubungan. Kalau misalkan nih sebelumnya sempat ada jarak ya antara kamu sama pasangan kamu, ini energi tuh apa ya, kayak bagus untuk kembali menyamakan hati, ya, kembali menyeimbangkan lagi gitu. Jadi hubungan kalian itu akan terasa semakin kuat ketika kalian tuh sama-sama mau hadir, bukan hanya ketika semuanya sedang baik doang gitu loh, ya. Kalau untuk Aries yang sudah nikah, mungkin ada rasa kecewa ya, yang bisa aja masih tersimpan, bisa di kamu atau dari pasangan. Bisa jadi ada kejadian lama yang belum benar-benar selesai secara emosional. Salah satu mungkin dari kalian tuh apa ya, kayak masih memikirkan sesuatu yang pernah menyakitkan. Meskipun secara hubungan sebenarnya tuh kayak masih ada rasa sayang gitu loh. Jadi jangan terlalu fokus pada kesalahan yang sudah terjadi sampai lupa melihat apa yang masih bisa diperbaikin, ya. Ya kalau memang mungkin menurut kamu ada yang mengganjal, ya bicarain gitu. Jangan berharap pasangan tuh bisa membaca isi hati kamu ya. Semua tuh memang harus kita jelaskan. Ya mungkin masa kita bicara dalam hati terus pasangan kita tiba-tiba ngerti, kan jarang banget ya yang bisa kayak gitu loh ya. Jadi ya nggak ada salahnya kita speak up, kita ajak dia ngobrol ya. So, yang sudah berlalu memang nggak bisa diubah ya teman-teman Aries. Tapi cara kalian menjalani hari setelahnya itu masih bisa diperbaiki. Ya, oke, semangat terus ya. So guys, buat kamu yang pengen privat bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini. Atau yang ada di deskripsi channel ya. Terima kasih sudah hadir, sudah menemani aku reading sampai 8 menit ya. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.